Hai Sobat Spegesta, kembali lagi di Spegesta Podcast di acara Ngobrol bareng alumni. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh perkenalan dulu sih? Perkenalkan, saya Ibu Darningsi, biasa dipanggil Ibu Ning. Dulu alumnus tahun 90. Ya, 90. Kalau kita boleh tahu, Ibu dulu jurusan apa ya? IPS. Sama-sama. Iya. Dulu IPS ya. Sama, saya namanya Ibu Romyatun, bisa dipanggil Bu Rom, Bu Romi, lengkap juga bisa. Sama angkatan tahun IPS juga 90, ya? IPS juga, biasa bahasa Orang kerennya IPS anak nih. sos. Ya, anak sos ya. Banyak sosial. Sama ya, Mbak. Dek, ya? Iya. Ya. Beda angkatan aja berarti. Kalau boleh tahu pengalaman atau pesan yang diingat Ibu waktu di Spegesta sampai saat ini itu apa aja sih Bu kalau Ibu ceritain? Aduh, kalau ngomongin kita dulu ya Bu ya. Pesan banyak Aduh, sekali. terlalu indah, malah luar biasa banget. Dari Suka kita dilupakan atau dari kita yang dikatakan anak-anak buangan lah, yang masuk dia dulu kan SMA PGRI katanya Petruk Gareng. Layahan intip itu loh Mbak. Ya, betul. Paling sakit banget Mbak, tapi ya memang dari situlah kita alhamdulillah Niatnya alumnusnya sekolah, kita ya bagus. Kita bisa menunjukkan Iya. prestasi kita. Kita itu berarti zamannya kita berarti swasta terbaik Mbak, nomor 1 di Kabupaten Pemalang. Dikatakannya hampir sama Iya. kayak negeri. Iya. Lulusan kita itu yang dari dulu apa ya? Paling unik. Terus akhirnya kita disamakan itu dari kita Mbak itu. Tapi kan mesti tetap aja dibilang itu ya sekolah swasta. Iya. Kan sama Ada sih yang sama. Iya. Tapi enggak, kita bangga kok di sini. Ya banyak menelurkan ya ibaratnya kita orang-orang yang banyak prestasi, banyak yang berhasil, banyak yang sukses, luar biasa Mbak dari SMA PGRI. Kalau kita nggak bangga, kenapa kita nggak kesini? Kita kan kesini karena bangga punya sekolah Spegesta. Kemajuannya luar biasa pesatnya. 32 tahun Bu ya Iya, kita ya, 32 berarti baru tahun. kesini. Luar biasa, kita sampai pangling. Itu di sana ada apa. Aduh luar biasa. Luar biasa. Iya, banyak yang baru maju pokoknya. Dulu di situ juga ada sumur loh. Ya, Sumur tua ada sebelah situ belakangnya tuh. itu ada kantin. Ada kantin. Biasa buat ngumpet itu belakang sana itu Mbak. Tapi teman-teman yang suka ngumpet sekarang malah Sukses semua. Tuh, bisa membuktikan bahwa bukan cuman SMA yang ecek-ecek, tapi kita bisa membuktikan dengan prestasi, dengan ya Bu ya. Iya, Banyak lah, tapi luar adik biasa. jangan kecil hati ya. Tingkat kesuksesan itu bukan berarti kita sekolah Dari sekolah mana? Sekolah mana, dari mana, Itu golongan tergantung mana. dari usaha, tekad, niat semua kembali teman-teman kepada juga niat. banyak yang melanjutkan ke tingkat Perguruan perguruan tinggi. tinggi. Tapi saya mentok SMA, tapi saya nggak merasa berkecil hati. Yang namanya orang itu iya punya semangat dan tetap ada manfaatnya. Kan bisa hidup di lingkungan masyarakat, bergerak di bidang sosial. Intinya kegiatan-kegiatan yang berguna untuk masyarakat. Contohnya seperti saya. Orang sepintar apapun, sepandai apapun, kita utamakan kan olahraga ya. Nah, akhirnya saya itu menggeluti di bidang olahraga. Jadi kan Sehat kita ya. jadi sehat ya, bisa Mengajak bertemu orang dengan untuk teman-teman sehat. dari kalangan yang bawah sampai pejabat pun, dari teman-teman yang sudah sukses, akhirnya kita ketemu. Ya, ketemu, membaur, akhirnya Dari banyak semua kalangan ya, Bu, ya. kalangan jadi ketemu. Makanya kita bareng-bareng, ayo bareng-bareng Memajukan untuk SMA, memajukan PGRI SMA 1, kita. SMA kita. Kita istilahnya ini rumah kita loh, ya. Jangan
Dari kita, untuk kita, ya, punya gitu. pikiran saya sudah lulus dari sini, kita nggak usah memikirin, jangan ya, semangat. Saya aja sudah tua, sudah kepala 5 loh, 52, semangatnya nggak mikirin punya umur Iya. tua, yang penting jiwanya muda. Ayo kita bangun bareng-bareng. Siap? Siap. Oke. Maju di bidang masing-masing ya Bu Iya. ya, untuk memajukan Apa karakter, maksudnya prestasi kita bukan di pendidikan saja, intinya untuk maju apa saja, yang penting kita berjalan dengan baik, semangat, insya Allah kita berguna bagi nusa bangsa agama ya. Amin. Amin. Ibu bisa ceritain perjalanan setelah lulus di SMA? Boleh nggak Bu? Iya. Jangan dulu. Perjalanan setelah Belum lulus biasa dulu. SMA ya. Setelah lulus SMA niatnya mau kuliah, tapi apa daya orang deso ya. Iya. Deso alias desa sama ya, biar bahasanya nggak sepaneng ya. Kita kan teman ya. Pengennya angan-angan tinggi, pengen sekolah, tapi apa daya orang desa itu sekolah tingkat SMA itu sudah luar biasa. Ya, di Apalagi zamannya sekolahnya kita di itu, zaman dulu namanya SMA PGRI luar negeri, tapi Ya, bagus. SMA luar negeri itu, Ya. Mbak. Setelah itu ya mencari informasi, bergelut di bidang sosial di desa, seperti kegiatan Karang Taruna ya, kelompok capir. Akhirnya kan mengenal teman orang dari satu sama lain, termasuk seperti ini kan diawali dari bawah. Jadi adik-adik ini yang masih muda-muda jangan berkecil hati, ya, sama mamanya. Syukur-syukur bisa Harus, kuliah. Iya. Dengan di desa Harus, kan Mbak, harus punya kuliah. prestasi. Sekarang tuh harus harus banyaklah kuliah. membaur ya. Apa yang kalian punya itu Yang bisa. dikembangkan di desa, diterapkan. Insya Allah bermanfaat. Mulai dari sekolahan Dari dulu sekolahan mungkin ya, dulu. dari sekolahan, dulu tingkat kan desa. otomatis kan banyak ilmu-ilmu ya, apalagi kemajuan sekarang di sekolah banyak tambahan-tambahan ya yang luar biasa. Seperti ini, ruangan ini dulu seperti apa ya? Dulu tempat parkir kayaknya. Tempat parkir Iya, kayaknya. tempat parkir. Sekarang sudah dibangun semegah Luar ini biasa. ya. Terus katanya itu ya Bu, apa radio di sini? Iya, penyiaran radio. Di mana? Yang Di SMA PGRI. yang penyiar radio itu teman kita itu Mas Medi nanti. Iya itu nanti. Tuh. Iya. Angkatan 2000. Saya bukan penyiar radio. Global. Itu kalau kita punya prestasi apa dikembangkan itu gampang. Masalah rezeki itu Mengikuti ya, mengalir benar, dengan mengalir sendiri. dengan sendirinya. Pokoknya kegiatan apapun yang niatnya positif itu dijalankan aja ya. Jangan pikir nggak dapat apa, semuanya itu diniati dengan ibadah. Iya. Kegiatan apapun kalau banyak bermanfaat ya, insya Allah untuk menuju kita sukses. Kalau ibunya boleh ceritain nggak? Oh iya. Dulu itu selepas lulus dari SMA PGRI itu ya rencananya memang kuliah, pinginnya berharap saya kuliah nanti saya bisa jadi pegawai, nanti enak lah kayaknya kalau pegawai. Alhasil Berangan-angan lah, iya, tapi apa angan-angan. daya. Tapi ternyata adik saya ada yang SMA kelas 2, ada yang SMP kelas 3 mau masuk SMA, kakak saya juga kepinginnya merantau. Akhirnya kan karena kita zaman dulu bapak saya kan perangkat desa itu. Dengan perangkat desa berapa sih dulu gajinya untuk menyekolahkan kita yang SMP, SMA, saya mau kuliah kan kayaknya nggak enak. Akhirnya cari kerja ya pokoknya seiring berjalannya waktu kerja di Pekalongan, di Jakarta, di Bogor. Terus nyemplungnya di Prias itu awalnya di Cirebon dulu, ikut mertua karena nggak enak kan.
hari-hari cuman tiduran gitu kan, kita nggak enak, nggak ada kegiatan. Saya iseng-iseng cari les potong rambut, les rias pengantin gitu, jadi untuk mengisi waktu. Ternyata dengan seiring berjalannya waktu kok tanpa terasa, taunya saya nyemplung di situ aja dan sampai sekarang nyaman gitu loh. Dari ya alhamdulillah, dari rias pengantin, potong rambut itu ya kalau lagi rame susah kita bagi waktunya memang. Jadi Apalagi ini ya punya habis lebaran. lah itu jadi banyak job. salonnya banyak tutupnya Mbak ya, salonnya banyak tutupnya. Lebih seringnya kita ke rias pengantin, rias pengantin. Terus akhirnya sering tutup. Akhirnya kalau mau buka lagi males. Aduh, buat istirahat dulu lah ini. Jadi akhirnya yang jalan sekarang rias pengantin. Tapi ya masih ada yang minta potong, apa pelurusan kayak gitu. Tapi nunggu jadwal. Kalau pas lagi kosong ya boleh lah kayak gitu. Kayak gitu. Ya alhamdulillah gitu. Terus dari alumnus kita itu ya kita membentuk ada grup yang sebagai staf alumni ya, Iya. ya Mbak ya. Terus ada kita yang orang-orang yang IPS sendiri Untuk ya, menyambung tali alhamdulillah. silaturahmi. Ya kegiatan kita ya kadang anjang sana, ada yang sakit, Bakti sosial. ada yang hajatan, kita rewang bareng-bareng. Jadi ayo nih Nyetulur. kita mau nengok ini, kumpul di mana? Bisanya jam berapa? Hayo. Yang kalau yang pegawai negeri bisanya kita bisa jam 2 nih. Ya udah jam 2 kita ngikut gitu. Jadi nanti kita kemana bareng. Ya alhamdulillah kayak gitu. Jadi semakin mempererat yang ya coba kalau nggak ada HP mungkin kita susah ya Bu ya. Harus Kadang-kadang cari kalau dulu mau alamatnya. jalan saja nggak kenal. Kayaknya anak PGRI, nanti ditanya tuh PGRI bukan ya. Oh maaf bukan, maaf ya kan. Ya takut salah orang kayak gitu kan. Dan seringnya seperti itu ya Bu ya. Kayaknya PGRI bukan ya, kita mesti nanya. Oh iya PGRI, tahun berapa ya? Kayaknya ini kita jadi. Iya, tapi seneng banget Mbak. Kalau udah lama ketemu, kok kayak anak PGRI ya. Iya, tapi seneng ya kita kayak ketemu lagi kayak masa-masa SMA dulu kayak gitu. Jadi ingat. Iya, ya kayak gitulah Mbak. Jadi untuk memotivasi buat mbak-mbaknya, buat adik-adik kita, Jangan kecil hati ya, lah, intinya. intinya lebih bagus lagi kalau seumpamanya tidak bisa lanjut kuliah, kita punya skill. Otomatis kan Setidaknya punya hobi skill ya, Bu, ya. masing-masing ya. Hobinya itu dikembangkan. Jadi Kebetulan enak. saya itu hobinya olahraga. Saya hobinya olahraga, iya. Terus dikembangkan. Setelah lulus lanjut kembali nggak kemana-mana, cuma diam di rumah dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang desa. Terus kalau pengen olahraga keluar cari-cari informasi, ternyata ada senam Tera Indonesia. Itu sekarang usianya Tera sudah 36 tahun, yang mendirikan zamannya Bapak Soeharto. Senam Tera itu ada organisasinya, ada ADART-nya. Iya. Saya mengikuti pelatihan sehingga sudah jadi pelatih. Sama kayak gitu. Kayak Perias kita juga ada himpunannya. Lah, Harpi pada akhirnya ahli rias seluruh ya Indonesia. seperti ini. Jadi enggak Bisa ecek-ecek kayak gitu kegiatan. Mbak. Ada wadahnya, ada Awal wadahnya. mulanya lah saya ibaratnya. ya tidak kuliah, orang desa, biar dapat uang. Saya terus terang ya memang jualan. Saya itu jualan itu sejak sekolah Mbak. Ya jualan permen, layangan, biar enggak minta sama orang tua. Jadi kan jujur saja ya, jadi kan biar beli sepatu enggak minta sama orang tua. Saya mau berangkat sekolah, naruh nota dulu waktu kelas 2 masuk sore ya. Kelas 1 masuk sore. Kelas ya? 1 kita Kelas satu. kelas 1 ya kita masuk siang. Teman-temannya Seingat pada naik motor, naik sepeda. angkutan, saya naik sepeda dari rumah. Makanya nyampe sekarang Jauh mana sih Bu? Jenengan sama teman-teman aku. itu Saya- pada salut, terkenal sendiri. Romiato itu yang rambutnya panjang, kepang loro, naiknya sepeda jengki biru. Bener. Seingat Sampai sekarang masih terkenang teman-teman. Orangnya pendiam kok sekarang kok bisa geol-geol. Bukan masalah geol-geol. Benar Bu, benar. Kalau ketemu teman mas gumun.
bocah menang kaya kok. Isin-isin lagi. Katanya isin-isinan. Nah, nyampe sekarang saya tokonya juga jarang buka karena apa? Kegiatannya Dengan kegiatan saya, prestasi saya ternyata di bidang olahraga daerah itu banyak manfaatnya untuk para lansia, ibu-ibu juga anak muda. Berapa ini ya Bu? Memegang berapa desa? Saya memegang 12 desa. Sangat merah. Terus. Ini nanti sore jadwalnya di Sumberharjo mau minta senam di Widuri. Ada basar nggih. Tadi iya. telepon minta senam keluar jam 2. Anggotanya ya dari kalangan pegawai, masyarakat dari rendah, semuanya lapisan masyarakat yang membutuhkan sehat. Jadi adik-adik ini barangkali berminat ya, kan sebagai inilah generasi penerus tuh. Jadi jangan patah semangatlah untuk berkarya yang Yang bermanfaat positif, di yang bidang apa bermanfaat. saja, nggih. Oke. Motivasi apa yang dipakai hingga berhasil menjadi wirausaha? Motivasinya yang utamanya itu kayak gini. Perempuan itu menurut Ibu nih, Iya. perempuan itu harus punya penghasilan. Iya. Tuh. Seberapapun nilainya. Masalahnya tidak semua kita harus menopang meminta sama suami. Iya. Jadi manakala dibutuhkan darurat, kan kadang kita punya uang sendiri kayak gitu. Apalagi biaya pendidikan, tuh kan. Anak-anak Ibu 2, satu udah alhamdulillah S1, satunya ini lagi PKL. Nanti insya Allah di rumah sakit Azhari. Terus alhamdulillah udah kerja semua gitu. Jadi sekarang agak ringan gitu. Jadi dari yang usaha yang Ibu geluti selama ini lumayan bisa buat untuk mereka sekolah, buat jajan, buat sehari-hari terutama, dan keperluan sendiri. Paling nggak kan kita perempuan ya tahu sendiri ya, Shopee-nya gitu kan, sama kan. Iya. Walaupun kita tamatan SMA, paling tidak kita punya anak dan keturunan, paling tidak biar bisa sekolah lebih iya, tinggi. dalam Dan Islam anak juga saya kan yang kayak botak gitu. juga sudah lulus kuliah. SPD. Karena kan Dulu SD dari PGRI enggak apa-apa, ini PGRI. Ya, sama. iya. Mamanya PGRI, Kalau itu anaknya Bu ya, PGRI enggak apa ya? apa-apa. Kalau di Islam itu kan pendidikan anak itu harus lebih tinggi dari orang tuanya. Itu kan makanya ibunya nggak apa-apa SMA PGRI, anaknya harus lebih bagus Ini lagi untuk masa acuan, depannya untuk juga. pandangan Makanya adik-adik masa depannya besok ya, selagi Dek, ya. masih bisa, orang tua masih mampu tuh terutama. Orang tua masih mampu bisa membiayai, kenapa kita tidak harus semangat? Wong yang nggak punya biaya aja kita tetap berusaha agar bisa kok. Itu pesan buat anak-anak juga, ini kan termasuknya anak-anak. Jangan sia-siakan kesempatan yang didapat dari orang tua. Selagi orang tua mampu, ada kesempatan, ambil. Sekolah setinggi mungkin, harus bisa jadi apa-apa. Orang tua itu bangga ngelihat anaknya, alhamdulillah perjuangan saya dibela-belain ini itu anak saya jadi seperti ini. Waduh, itu luar biasa banget, Mbak. Itu harus sama zaman dulu. Iya, dulu kita pengen itu ini kita ngelihat, oh iya adik saya harus sekolah. Jadi kita ya udahlah, makanya untuk anak-anak ya Bu ya. Untuk anak-anak, apalagi kayak mbaknya masih punya orang tua lengkap, apalagi harus lebih semangat lagi. Saya harus bisa ini Tunjukkan. harus ini loh Mbak, ya. kayak punya, kita bicaranya ngalor ngidul ya. biar enak ya, Dek. Iya maksudnya kita bercerita ya maksudnya ya. Jadi kita harus punya kayak Tapi planning loh paham Mbak. deh sama bahasa kita. Planning Mbak. Saya tahun ini saya pengen ini. Iya. Habis ini anaknya Ibu kayak gitu. Kita Sama ya. kan dia suka nulisin kartun-kartun kayak gitu, apa sih namanya yang kayak gitu? Anime kayak gitu, bikin anime kayak gitu kan. Ini sudah tahun ini saya harus masuk ini UNES, masuk. Alhamdulillah ini ternyata alhasil
masih semester ini ternyata udah dapat kerjaan, itu bonus kan, alhamdulillah gitu. Jadi planning kita yang belum apa kita usahakan, ini kita harus bisa ini nih. Selama itu positif, orang tua insya Allah mesti boleh, nggak mungkin enggak ya Bu ya. Iya, Yang penting positif, baik, bener. Kan kadang dari yang teknologi sekarang kan ya Bu ya, Iya. dibikin Sudah baik canggih. ya bisa jadi baik kan, dibikin ya pokoknya apa-apa niatnya lah, semua kembali kepada niat ya, kayak gitu. Dari awal motivasinya kita yaitu harus punya Niat, semangat. ini ya, harus punya niat dan niat, insya Allah bisa Oh iya Bu. ya. Saran dan komentar Ibu untuk SMA PGS 1 sama yang sekarang buat podcast PGS juga yang seperti apa? Ya tadi kan Pak Heni udah ngobrol-ngobrol ya, bilang ada kegiatan menjahit, ada kegiatan sih tadi yang komputer itu udah bagus banget, itu udah bagus banget. Jadi nanti lebih terarah untuk kalau anak-anak mau meneruskan juga sudah ada tempatnya gitu kan. Kalau nggak bisa meneruskan juga udah punya skill, itu sudah bagus banget. Ya itu tadi aku cuman bilang ke Pak Heni, kalau bisa tuh ada ininya Pak, riasnya kan, itu kan Untuk generasi masukan ya. penerus. Masak. Iya, masak. Itu masak Untuk nanti itu tatap muka. ahlinya itu ahlinya itu bos. Bisa usaha. Iya itu. Jadi untuk lebih ini lagi ya. Jadi kalau mamanya mencari pekerjaan susah yang tidak bisa melanjutkan, kan kita bisa membuka ladang usaha. Jangan malu. Pokoknya satu, jangan malu kita berkarir di bidang apapun. Apalagi sekarang kan banyak orang-orang yang senangnya kuliner. Jangan malu. Kuliner Bener, tuh saya dukung, lumayan. jangan malu. Beli apa, minuman apa, masakan apa dikemas, otomatis. UMKM ya Bu ya. Ini Pemalang lagi bagus banget Mak. Kalau sore apa buka lesen atau apa, itu kan bisa untuk biaya kuliah sendiri, itu bisa. Ini Cari orang. narasumbernya sudah ke sana, jadi luas ya Bu ya cara berpikirnya, dari segi ekonomi, dibikin segi enjoy. makanan, kuliner, komplit Bu. Ya apalagi Mainan HP juga bisa untuk bisnis loh. bisa. Lah itu. Contohnya sekarang Tadi aku saya bilang, tokonya tutup. tergantung niatnya. Pulang olahraga sambil mainan HP bisa bisnis. Utak-utik seret. Jadi pesan ini. Jadi semangat. Dan dengan sekolah juga bisa untuk bisnis, membantu orang tua. Banyak peluang. Banyak Ya peluang. itulah. Yang penting satu, niat semangat. Ya, Pikiran niat positif. semangat, Niat Kerja sehat, kerja keras kerja keras. Kalau mau sukses ya harus kerja keras dan selalu semangat. sehat. Ya. Jadi apa ya? Lebih kepada untuk adik-adik itu ya intinya belajarlah sebaik mungkin Karena jangkauannya dengan masih panjang. peraturan-peraturan Iya. yang ini ya, yang sudah ada terutama ya kan. Ya kalau PGRI yang dulu dengan PGRI yang sekarang itu ya luar biasa. Kalau Maju- PGRI maju banget. dulu banyak anak bolos. Dulu Sekarang jangan sampai stop. Udah enggak ya? Iya. Kan sudah di pagar keliling. Kalau dulu belum ada. dulu ada tembok aja, motor 10 jam jebret temboknya. Iya Bu, rusak Bu. Nanti kita ngumpet di sana, kantin yang paling sana. Pak Tarto itu ingat tuh, habis pelajaran bahasa Inggris Pak Tarto olahraga Mbak, termasuknya Ibu. Pak Tarto kalau itu langsung, ya maaf ya Pak Tarto, mohon maaf nih Pak Tarto, mohon maaf, bukan ngomongin ya, ini kita kenakalan kita dulu. Jadi karena gurunya catat ini kita pada Terus dia tidur ya Bu ya, muridnya banyak yang muridnya usir. pada keluar. Sekarang jadi cuma jangan 5 sampai ya. orang kadang. Kasihan itu. 5 orang di dalam. Memberi ilmu. Ya termasuk Ibu. Oke. Cuma di kantin Bu, Tidak padahal dihargai. giliran Pak Tarto jalan nyariin kita pada lari ke belakang sana, pada ngumpet di sawah-sawah. Aduh, kotor semua. Ternyata giliran jam ganti pelajaran, kita mindik-mindik di pintu. Ternyata Pak Tartonya belum pulang, belum keluar dari kelas. Iya, masih terus gini. Pak Tarto.
Iya nggak apa-apa. Iya ya Pak. Pak, apa nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Sakit Pak. Kenapa itu sih pada gesruk-gesruk di tanaman-tanaman situ? Taunya apa? Bukunya udah kebeka semua sama tasnya. Itu kenakalan-kenakalan kita jangan ditiru. Tapi insya Allah sih PGRI sekarang bagus-bagus, berkualitas. Anak-anaknya juga luar biasa, pinter-pinter. Harus semangat lebih maju lagi. Biar lebih set lah. Harus semangat, banyak yang memberi motivasi, yang banyak mendukung. Jadi adik-adik kita harus tetap semangat, ya. Siap? Siap. Ya. Kalau butuh apa-apa kita ada alumni dari PGRI kan bisa sudah siap bantu. Masukan atau tenaga. Membutuhkan sesuatu sekiranya kita bisa bantu, kita bantu. Kalau kita nggak bisa, kita coba rembuk bareng-bareng, carikan barangkali jalan ada keluar, teman yang lain bisa membantu. Ini udah bagus ini, udah bagus Judulnya banget. itu alumni Spegesta itu benar-benar luar biasa, is the best. Pokoknya di bidang apapun siap membantu. Yang penting kita itu sehat. Ya, dengan sehat kan bisa mengerjakan apapun ya. Bu, Iya, ya? otomatis kalau sehat kan semuanya sehat semua. Kita punya segalanya, nggak sehat juga percuma. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Pintar nggak sehat, nggak bisa berjalan. Iya. Nah, itu. Artinya sehat semangat. Ya, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama. ya Mbak. Semoga bisa untuk memotivasi dan bermanfaat ya. Ya, tambah maju, Spegesta. Harus maju, ya. harus maju. Harus semakin oke. Ya, Spegesta semakin di depan. Biar jadi Terpercaya. Spegesta andalan. Iya. Iya dong slogannya yang bagus ya Mbak ya. Iya. Terus ya. Tuh. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Spegesta Podcast. Bye-bye. Ya.